Begini, Ah, gelap ya? biasanya Sudah. karena bajunya putih jadi mukanya kalah jauh. Iya Enggak, bener. bercanda. Bercanda. Coba kalau bajunya hitam kayak ini mukanya jadi putih. Iya, iya, iya. Ya, Apa iya, gua iya pakai baju lagi. hitam gitu mas? Mau pakai baju hitam? Enggak usah, enggak usah, enggak usah. Nggak usah. Santai aja, casual aja, kita bebas. Enggak dipaksain, enggak dibuat-buat Nanya jangan susah-susah soalnya saya ngomong belibet. kayak ujian ya. Iya. Emang tadi nanti mau ngomongin apa aja mas? Afi pastinya. Heeh. Almarhum Luri juga boleh. Percintaan Cinlok Ya. pastinya ya. Iya boleh. Terus tentang usaha, usaha yang keren sekarang tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa kita mulai? Bisa. Bismillah Oke. ya. Harus. Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentang. Assalamualaikum Arjuna. Waalaikumsalam Om. Saya manggilnya Om apa Ben? Om lah ketuaan. Iya. Mas ya. Mas boleh, abang boleh, bebas lah pokoknya jangan Om. Waalaikumsalam Mas. Iya. Juna lagi sibuk apa sekarang? Sekarang saya sibuk dunia baru buat saya. Udah 2 tahun ini saya menjalankan dunia baru buat saya. Ya, terus sibuk buat keluarga, buat anak saya, gitu aja. Anak satu? Satu Mas, belum nambah, belum nikah lagi, belum laku. Dan akan? Hah? Dan akan? Apa tuh maksudnya? Iya, dan akan nikah. Oh, akan nikah. Belum ada kepikiran Mas, karena gini, saya akan menikah kalau misalkan anak saya meminta. Sih. Ya. Sekarang berapa tahun usia anak? 2009, 11 ya, ke 12. 2009 lahirnya, 11 kali ya. Oke. Gini, minta waktu ngobrol pertama tentang Afi. Istrinya juga orang Afi kan? Betul. Itu Cinlok ya? Saya tuh memang orangnya ganjen Mas sama dia saat di asrama. Kalau ingat-ingat wajah saya dulu ya memang sangat menjijikan ya, kurus, krempeng gitu. Benar. Jadi kok benar sih Mas, kurang ajar. Zaman itu tapi keren krempengnya zaman itu. Oh gitu. Krempengnya yang benar. Saat itu benar-benar saya ngedeketin Luri banget Mas. Saya yang kegatelan untuk nyamperin Luri terus, godain Luri gitu loh. Luri tuh nggak ada ke saya nggak suka sama sekali saat itu. Oh kasihan Luri ya. Ya oke. Lanjutkan Mas. Oke, lanjut. Terus sampai saat Tika ya, tahu Tika ya, Tika itu dia
kan satu asrama kita saat itu. Saya minta comblangin sama Tika, comblangin dong, lu kan satu kamar sama Luri gitu kan. Dan pada akhirnya Tika ngomong, Luri itu Juna suka sama lu. Ih, enggak, cuy, gitu-gitu. Sampai saya nembak 7 kali, Mas, bayangin. Baru diterima. Jangan banget. Kasian. Saya tuh orang yang jarang pacaran, tapi sekali suka saya kejar, Mas. Jarangnya maksudnya jarang ketahuan? Enggak, no. Luri itu pacar kedua saya. Seumur hidup. Ini beneran ya, nggak rekayasa. Jadi saya benar-benar jarang yang namanya mau itu cantik tapi nggak feeling di hati, saya nggak akan kejar gitu. Tapi kalau Luri itu memang orangnya tuh keibu-ibuan, perhatian orangnya, ya baik gitu loh. Ngomongin Luri pasti awalnya dari Afi dong pastinya. Betul. Kita ngomongin Afi dulu deh. Ya dari pendaftaran sebelumnya apa pernah ikut event yang sama? Enggak Mas. Saya sebenarnya awalnya saya dari lahir orang di Jakarta, Mas. Tapi keluarga benar-benar keluarga besar nenek saya adanya di Makassar. Nah saat itu saya baru lulus SMA, saya niatnya tuh ke Makassar cuma mau kuliah sebenarnya dan tinggal sama nenek saya. Tapi pas-pasan dengan audisi AFI gitu loh. Dan saya pun saya cuma sekedar penyanyi kamar mandi yang nggak pernah ikut-ikut lomba nyanyi yang kayak gitu-gitu loh, Mas. Pada akhirnya saya dipaksa sama om saya, kamu ikut aja, kamu sering nyanyi di kamar mandi, ikut aja audisi AFI. Kalaupun emang nggak lolos kan kamu bisa dapat teman di Makassar kan. Makassar kan saya baru di Makassar kan. Saya pikir-pikir ya udahlah, bolehlah saya ikut gitu. Pas saya ikut, saya itu 3 peserta terakhir dari 6.600 peserta. Ya, jadi saya 3 peserta terakhir dan pada akhirnya saya bisa lolos ke 100 besar. 100 besar Makassar, terus di audisi lagi sama juri asli saat itu ada orang Indosiar, Mas Ege, terus ada Mbak Ii, terus ada Noe Java Jive. Nah, saya tuh di audisi di situ 20 lagu lebih, Mas, tapi cuma sebaik-sebaik. Dan pada akhirnya masuk 50 besar di tes psikotesnya, masuk 20 besar diuji mentalnya dengan bernyanyi di atas panggung di mall besar di Makassar saat itu di orang banyak, dan saya di situ lolos juga sampai 5 besar, 2 besar, pokoknya lolos semua aja gitu, Mas. Intinya saya nggak pernah ada niat untuk ikut audisi, tapi kok dilolosin terus gitu. Saya juga kalau peserta-peserta lain mungkin udah macam festival, saya itu bukan siapa-siapa, saya itu cuma menyanyi kamar mandi dan mencoba peluang di AFI, dan pada akhirnya lolos. Saya bisa masuk 12 akademia dan saya bisa dapat juara favorit saat itu. Gitu Terus sih. saat audisi siapa yang nilai waktu itu? Mbak I ya? Mbak I sama Noe Java Jive. Gitu. Gimana komen mereka? Komen. Di saat itu kan saya audisi 20 lagu ya. 20 lagu lebih. Banyak mereka banget. tuh misalkan Banyak banget. Jadi gini, Mas, saya disuruh nyanyi saat itu saya nyanyi lagu Pejatan Tangguh Salon Seven. Ya. Masuk pertama kali. Belum sampai ref langsung disuruh ganti, coba Padi, coba Siti Nurhalizah gitu, coba Rosa, coba dangdut. Jadi saya harus di Makassar tuh banyak banget penyanyi-penyanyi bagus banget, Mas. Cuman mungkin dia kenapa nggak lolos? Kadang-kadang juri ngomong ini, coba kamu nyanyi lagu Rio Febrian. Duh, Mbak, jangan Rio Febrian dong, saya lagu Glenn boleh gak? Gitu. Attitude seperti itu yang mungkin kemarin orang-orang yang kemarin tuh nggak lolos gitu. Kalau saya kemarin benar-benar audisi, disuruh nyanyi lagu ini ya saya nyanyi, gitu loh. Gitu aja. 20 lagu lebih. Dan komen mereka untuk lagu segitu banyak? Komen mereka, saya kan itu 100 besar. Dari 100 besar itu pengumuman ke 50 besar. Di situ baru komen Mbak Igi.
Komennya bukan tentang nyanyi. Dia cuman ngomong kayak gini, kalau saya punya anak, saya rencananya mau namain Arjuna, tapi ngelihat kamu nggak jadi. Katanya gitu. Nggak jadi saya namain Arjuna. Dalam hati saya, kenapa ya? Muka gue jelek kali gitu. Kan masih kurus waktu itu, masih kurus. Sekarang bosi banget. Masa sih Mas? Enggak lah. Iya, ngebos banget. Apalagi lihat-lihat foto profil WA-nya. Aduh, bos banget nih orang sekarang. Waduh, enggak lah. Saya tertarik ikut AFI, seperti saya bilang tadi, saya tuh pengen nyari teman aja. Saat itu kan saya mau kuliah di Makassar, terus berbarengan audisi AFI. Terus om saya yang menyuruh sampai dia beliin tabloid gaul gitu, sampai saya disuruh foto di depan komplek, foto studio gitu. Saya didaftarin, saya dibangunin pagi-pagi, bangun jam 7:30 saya dibangunin untuk berangkat ke tempat audisi. Saya dianterin, ya gitu. Saya audisi benar-benar dipaksa saat itu sama om saya. Terus saya ditungguin sampai malam sama dia. Terus yang pengumuman dari 6.000 peserta aja ke 100 besar, saya diem Mas. Saya minum aja gitu, minum nutrisari di depan tempat audisi. Itu udah pengumuman. Udah om, liatin aja om, saya paling nggak masuk gitu. Pada akhirnya om saya ngeliatin, dia teriak-teriak, weh masuk gitu. Akhirnya saya besoknya ikut audisi lagi yang juri AFI yang saya bilang itu, langsung Mbak Ii, Noe, Java Jive, terus Mas Ege. Itu momen pertama kali saya nyanyi depan artis, Mas. Yang biasa saya lihat di TV, itu deg-degannya minta ampun gitu loh. Oh ya, satu hal lagi. Sebelum saya masuk audisi itu, sebelum saya tuh Indri Afi. Indri kan satu kan sama saya kan. Saya pernah lihat tuh di YouTube ada di karaoke barengan. Iya. Jadi sebelum saya masuk tempat audisi itu Indri suaranya emang gelegar banget, Mas. Iya. Dia nyanyi lagu Beyonce, Crazy in Love, terus Destiny Child, Emotion. Ini orang makan apa ya? Suaranya bagus banget gitu. Nah setelah dia tuh saya, nanti loh. Itu juri kayak abis ngelihat BMW langsung bajai Mas gitu ibaratnya. Terus akhirnya saya nyanyi Pejantan Tangguh, tapi saya tuh diuntungin sama orang, saya tuh tipenya orangnya gini Mas, saya nggak mau mengikuti penyanyi asli gitu nyanyinya. Terus saya juga nggak hobi diem di tempat nyanyi. Saya tuh ke kiri, ke kanan, ke depan gitu-gitu loh. Lebih ke cuek kalau nyanyi saya. Itulah yang disuka juri totalnya. Gitu. Sampai pada akhirnya saya masuk 50 besar, 20 besar saya di tes di atas panggung, langsung tes aksi panggungnya, dan saya itu benar-benar loncat kiri kanan ke penonton gitu-gitu loh Mas. Jadi itu kan dilihat langsung sama juri. Nah disitulah dilihat saya masuk 5 besar juga saya jongkrak-jangkrik gak jelas. Di situ saya masuk dulu. Ya pokoknya intinya Juna itu selengean. Berapa kali konser dulu ikut di AFI? Kalau konser kan zaman kita itu berbeda dengan zaman AFI 1, AFI 2 ya Mas ya. Kita tuh ada dari masing-masing kota ada 2 perwakilan gitu. Saya waktu itu Makassar, saya Maindri kan. Nah saya di saat itu seluruh setiap daerah dikumpulkan jadi 24 peserta. Nah kalau AFI kan 12 akademia ya. Jadi gimana caranya bisa sampai 12 akademia, kita bikin konser dulu setiap minggunya, harus ada yang tereliminasi. 7 minggu saat itu kita ngadain konser untuk menjadi 12 akademia. Jadi 7 konser saya menjalani itu, terus saya masuk 12 akademia, saya tereliminasi pertama Mas. Jadi gini, pas konser Hip dan Hop itu sesinya gini, 50% SMS, 50% pilihan juri. Gitu pas Hip dan Hop. Saya diselamatkan oleh pilihan juri saat itu. Pas saya masuk 12 akademia itu udah benar-benar pure SMS dan saya terbawah terus. Dan saya tereliminasi pada akhirnya. Waktu itu saya nyanyi lagu Ku Tak Bisa.
dan itu sangat Kutabisanya slang. membekas. Iya, dan itu menjadi image-nya saya, Mas, saat itu. Sampai sekarang image saya itu lagu Kutabisanya slang gitu. Dan Pejantan Tangguh. Pejantan Tangguh enggak sih, Mas. Pejantan Tangguh memang saya suka band, jadi karena momen pertama kali saya tereliminasi Tak Bisa, saya katanya menampilkan yang terbaik, kok bisa saya tereliminasi, dan saya semewek-meweknya saya tereliminasi, dan itu viral. Mungkin dulu nggak ada sosial media, tapi orang cuma ngeliat di TV, dan itu membekas ke orang dengan nangisnya saya yang jelek itu gitu. Nah, sekarang jadi pengusaha sukses nih di franchise tepatnya. Nggak ada usaha nggak ada rencana bikin rekaman lagi. Pokoknya semua itu saya lakukan pertama kali melalui bawah banget, Mas. Sampai detik ini saya jujur, ini ngomongin usaha apa masih Afi nih? Ngalir aja, bebas aja. Oh, ngalir aja. Jadi kalau misalkan detik ini saya mungkin menjadi owner di franchise, tapi perjalanannya orang nggak tahu. Orang nggak tahu setelah Afi itu saya benar-benar dari nol lagi. Setelah istri saya meninggal ya. Setelah istri saya meninggal, saya benar-benar dari nol lagi. Bahkan saya benar-benar nggak mau nyanyi karena saya saking sedihnya, mungkin saking dropnya, saya ditinggalkan istri saat itu, dan saya benar-benar nggak mau menyentuh nyanyi lagi. Banyak Mas datang job nyanyi, cuman saat itu saya udah nggak mau nerima nyanyi lagi karena terlalu banyak kenangan istri saya di situ. Saya juga kalau job nyanyi saat itu selalu bareng istri, saya selalu paketin, gitu loh. Di saat istri saya nggak ada, saya terima nyanyi kayak hampa gitu, saya nggak mau. Pada akhirnya benar-benar dari istri saya meninggal, saya tuh nggak pernah nerima job nyanyi. Padahal banyak, Mas, karena pemberitaan saat itu memberitakan saya sama Luri itu banyak banget, dan orang pengen ketemu saya, orang mau ngundang saya nyanyi, tapi saya tolak-tolakin karena memang saya udah nggak mau nyanyi lagi, gitu. Selama 5 tahun, pada akhirnya 5 tahun kemudian saya akhirnya kerja di salah satu perusahaan handphone, tapi saya bagian yang bagikan selembaran di tangga jalan, Mas. Itu namanya marketing on the road. Ya. Oke. Akhirnya saya kasih selembaran di tangga jalan. Ada sesekali orang, Arjuna Afi ya, gitu. Selalu saya bilang, bukan, saya gituin, saking saya tidak mau. Sebenarnya nggak harus malu sih, cuman ya wajar lah kalau saya malu, kok saya sekarang kerja seperti ini gitu loh. Pada akhirnya saya keluar, terus saya pernah jaga counter handphone, gaji 800.000 di Bekasi sebulan, di Mampang, Jakarta. Saya kerja sama teman saya digaji 800.000 sebulan. Terus setelah itu saya pikir nggak cukup, saya jadi Gojek. Saya Gojek motor, Mas, keliling-keliling. Disitulah saya bisa nabung, gitu. Saya bisa nabung. Saya akhirnya buka pertama kecil-kecilan roti bakar bersama teman saya. Roti bakar itu totonya alhamdulillah nggak laris, Mas, gitu. Kok gitu? Alhamdulillahnya nggak laris. Pada akhirnya kita tuh bingung, aduh gue jualan apaan lagi ya. Duit sisa 200.000, Mas. Jualan apa lagi ini? Pada akhirnya kan bentar lagi, berapa hari kemudian tuh mau bulan puasa pokoknya intinya, Mas. Yuk kita jualan minuman aja yuk, gitu. Jualan minuman aja. Minuman apa ya? Thai tea udah banyak. Saat itu kan Thai tea mendunia banget ya, Mas, di Indonesia ya. Thai tea di mana-mana, gue nggak mau Thai tea, terlalu banyak, kita nggak laku. Gimana kita nyari referensi di Korea, nah gitu. Pada akhirnya saya nyari referensi minuman Korea seperti apa. Udah nih dapat, Mas, minuman coklat. Bentuknya saya kayak gini, bentuknya kayak gini. Ya udah yuk kita beli coklat, ini modal 200.000. Kita beli coklat batang yang harga 15.000. Coklat saya tumis, Mas, biar kental.
gitu. Pas nyobain pakai es, pakai susu, rasanya hangus, buset. Oke. Rasanya minuman saya hangus. Terus saya pikir, aduh coba lagi deh, gue nggak mau tahu, coba lagi sampai 3 kali coba. Pada akhirnya kita sukses bikin minuman tersebut, dan akhirnya saya jualan di danau dekat perumahan saya, pakai meja. Biasa lah orang jual tajil di mana sih, Mas? Oke. Saya pakai meja gitu. Terus saya iseng-iseng bikin Instagramnya dengan brand namanya lava.chocodrink gitu. Yeah. Saya iseng-iseng lah bikin Instagramnya. Udah nih, totonya laris Mas jualan saya. Terus ada YouTuber juga yang syuting jualan saya saat itu. Saya mikir, mungkin gara-gara YouTuber itu gitu. Pada akhirnya saya buka Instagramnya. Saya cuma bikin doang, tapi saya nggak buka-buka. Pada akhirnya seminggu setelah saya jualan, saya buka Instagramnya. Saya buka Instagramnya, tiba-tiba ada 6 orang yang mau franchise ke saya. Dan saat itu saya bingung, franchise itu apa? Akhirnya saya belajar lah di Google. Sama teman saya itu kan, saya belajar. Oh, franchise itu kayak gini. Berarti harganya berapa? Dia nanya, Kak, kalau mau bergabung sama franchise-nya berapa bergabung harganya? Saya nggak tahu. Akhirnya saya lihat lah franchise minuman lain, oh harganya 6 juta gitu loh. Oke 6 juta, terus DP dulu ya Kak 50%, karena saya nggak punya duit sama sekali untuk melengkapi perlengkapannya seperti boot, bahan baku, dan lain-lain gitu kan. Udah nih dia bayar nih 50% 3 juta. Saya mikir 3 juta ini cukup untuk beli boot. Boot pesannya di mana? Terus ide di mana belinya? Banner itu kayak gimana bentuknya? Saya belum tahu, Mas. Oke. Ya. Terus pada akhirnya udah saya beli. Totonya modalnya cuma 1,6. Semuanya modal cuma 1,6 dan keuntungan saya besar banget. Dan saya mikir kayaknya dunia franchise bagus ya buat gue. Ya udahlah, kita foto lah profesional, benar-benar profesional, Mas. Jadi kita foto produk, kita bikin banner, kita bikin booth, kita bikin spanduk dengan modal yang minim. Dari 6 cabang itu kita bikinlah seperti itu dengan yang profesional. Tapi harga 6 juta kayaknya kemahalan gitu loh. Saya nggak mau juga, karena kan di agama juga dilarang untung lebih dari 100% nggak, Mas? Pada akhirnya saya ngasih harga 3 juta, saya turunin. 3 juta dalam waktu 8 bulan omset saya sudah hampir 1 miliar. Keren. Jadi dari iseng-iseng seperti itu dalam 8 bulan itu omset saya hampir 1 M, dan saat ini saya sudah menjalani hampir 2 tahun, 1 tahun 8 bulan, 1 tahun 9 bulan sekarang saya sudah punya 10 brand. Dan 10 brand di dalamnya itu ada makanan dan minuman. Terus kalau outletnya di seluruh Indonesia sudah 3.100. Oh, cabangnya. Udah gitu. Sukses banget ini pengusahanya. Jadi kita tuh dulu saya benar-benar berdua, Mas, menjalaninya. Berdua, saya yang packing, saya yang nganter ke ekspedisi, saya yang panas-panasan seperti itu. Saya sama teman saya. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah punya tim yang dimana sekarang karyawan saya juga udah jadi marketing udah ada beberapa, terus tim packing ada berapa, tim bahan baku ada berapa, tim ekspedisi ada berapa. Jadi sekarang tuh sudah enaknya yang saya tinggal menikmati aja sekarang, tapi perjalanannya tuh berat banget, sakit. Sekarang kan udah ada yang mantau semua kan, Mas, saya tinggal nerima. Oh, pemasukan hari ini segini, gitu-gitu loh. 10 brand tadi apa aja tuh? Apa? Tadi ada sekian banyak brand, apa aja brandnya? Apa aja produknya? Kalau minuman tuh saya ada lava.chocodrink, terus nama Instagramnya ya, saya kalau brandnya namanya Lava, terus couple minuman, Instagramnya namanya couple.indonesia juga, terus blaster.id. Terus kalau makanan kita ada yam ayam tuh model kayak makanan pedas yang cepat saji itu, Mas. Boleh nyebutin merek? Nggak apa-apa. Yam ayam tuh seperti Richie's Factory. Oke. Yang ada tingkat pedasnya, tapi saya model street. Jadi dengan versi murahnya.
begitu. Oke. Terus ada juga Lava Extos. Ini Lava Extos nih saya baru launching 3 bulan yang lalu, Mas. Udah, 5 bulan yang lalu saya launching Lava Extos. Tapi sekarang cabangnya udah 600. Ya, saya tuh sekarang malah bukan mau, dulu kan menggebu-gebu mencari uang ya. Pokoknya saya harus dapat uang, saya dapat uang. Sekarang tuh malah saya ngerasa yang penting saya bisa tetap berada di dunia ini, mau itu yang franchise sedikit, mau itu yang kayak gimana, ya udah bersyukur aja gitu. Malah sekarang saya pengen ngajak teman-teman keluarga. Alhamdulillah sekarang keluarga juga udah mempunyai brand, saya bikinin brand dan mereka juga punya penghasilan masing-masing jadinya sekarang. Terus teman-teman juga yang dulu kemarin-kemarin di PHK karena pandemi, saya bukain brand dan alhamdulillah sekarang udah ada uangnya mereka dari penghasilan brandnya. Dan saya sekarang malah pengennya sama teman saya ya, saya pengen sekarang lebih ngebantu teman-teman biar dia merasakan hal yang sama seperti saya. Gitu. Berarti Arjuna sekarang nggak jualan, tapi lebih ngejual franchise-nya. Iya, saya sempat jualan itu 6 bulan kalau nggak salah Mas, tapi tutup gara-gara pandemi kemarin. Saya takut karyawan ya kena pandemi, jadi saya tutup gitu loh. Pas saya tutup jadi keenakan tutupnya, jadi saya mendingan fokus di franchise gitu loh. Gitu, jadi coba deh Mas coba bikin brand, ayo bikin brand Mas Ari. Enak. Aku sebenarnya harus punya usaha kuliner sih. Oh iya, Mas punya usaha kuliner apa? Iya, sebelum pandemi kuliner. Cuma karena pandemi, terus kulinernya pun juga sempat pause kan adanya di food court. Terus udah kesibukan bikinlah channel YouTube. Oh gitu. Alhamdulillah banyak yang support. Masih baru ini channel YouTube. Kalau Mas emang basicnya kuliner ya awalnya ya? Sebenarnya kalau dulu banget basicnya di fashion. Fashion anak. Oh. Awalnya berarti kita sama-sama keluar dari zona nyaman ya Mas sebenarnya? Ya, benar. Ya. Kalau saya itu kan basicnya nyamannya saya nyanyi gitu loh. Karena saya udah di AVI, saya basicnya nyanyi dapat duit udah selesai. Nyaman buat saya. Tapi satu kondisi saya turun gitu loh. Mau gimana, ada generasi baru juga. Saya nggak bisa nyanyi terus nih. Saya harus kayak gimana? Kayaknya saya harus keluar dari zona nyaman saya, yaitu dapur. Dan saya nggak pernah nyentuh dapur Mas. Ya. Serius. Sama coklat aja saya tumis, bener. Gitu. Saya alhamdulillah setelah Afis saya udah pernah rekaman Mas. Gitu. Saya pernah dikontrak sama Menaga Suara. Gitu. Jadi saya keluarin album bersama band. Itu band saya namanya Bro. Terus ngeluarin single Diriku Menggila. Nanti Mas coba lihat di YouTube, ada di YouTube. Tadi itu udah married sama Luri belum? Udah. Di situ. Oh ya, cerita merit saya cuma 100 orang Mas undangnya. Emang zaman Covid waktu itu? No. Jadi saya sholat Jumat untuk terus dengar ceramah tuh Mas. Ayo menikah bla bla bla. Jangan berbuat dosa, pegangan tangan aja dosa gitu loh. Udah deh. Saya datang ke rumahnya Luri, saya langsung Nih, saya manggilin Nini ya. Nih, kamu mau nggak nikah sama kita, nikah yuk gitu. Ayo kamu bilang aja sama mamaku. Aku bilang sama mamanya dia, sama papanya dia. Terus mamanya dia bilang sama papamu. Saya bilang sama papi saya, minggu depan nikah. Secepat itu ya? Secepat itu Mas. Dan memang benar-benar orang bilang, Luri ambil di luar nikah, bla bla bla. Enggak ya, songong banget. Kagak. Jadi berakhir. Dan kenal pertama Luri di karantina? Iya, saya kebetulan satu asrama waktu HIP dan HOP, dan di situ saya benar-benar deketin dia terus. Pokoknya saya bikin sibuk dia Mas. Saya lihat udah selesai pembelajaran nih, udah selesai pembelajaran nyanyi bla bla kan udah istirahat kan. Aku deketin Luri ya. Nih, Luri bikinin mie rebus dong, gitu-gitu. Biasanya di dapur berdua sama dia Mas. Pokoknya ganjen banget deh. Akal bulus juga ya?
Akal bulus juga. Iya. Terus kalau di bus saya bilang sama anak-anak, jangan ada yang boleh sebelahan sama Luri kalau di bus. Oh. Gue yang sebelahan gitu. Gitu pokoknya ganjen deh, sampai wajar si Luri jijik waktu itu sama saya karena saya bener-bener nempel terus Mas, ngejar terus gitu. Pada akhirnya saya tereliminasi, Luri kangen sama saya gitu. Di situ ternyata ya kita surat-suratan Mas, dan yang comblang kita tuh Mas Harithulang gitu. Mas Harithulang Luri kirim surat ke Mas Harithulang untuk ngirim ke saya balas, saya kirim lagi ke Harithulang, Mas Harithulang untuk ngirim ke Luri. Jadi kita surat-suratan melalui Harithulang saat itu. Mari. Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari